Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munrido, NIM 0503764476, Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Terbuka. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan mempraktekkan materi yang ada pada tugas 2 mata kuliah jaringan komputer, yaitu tentang berbagai perintah dasar TCP atau IP di Command Prompt atau CMD. Baiklah, langsung saja kita mulai dari perintah yang pertama adalah CD. Perintah ini digunakan untuk berpindah dari satu direktori ke direktori lain di dalam sistem komputer. Dengan perintah ini, CMD akan menampilkan atau berpindah ke direktori yang kita inginkan. Perintah yang kedua adalah CLS. Perintah ini berfungsi untuk membersihkan seluruh tampilan di layar CMD dari hasil perintah sebelumnya. Perintah ini sangat berguna agar tampilan layar menjadi rapi dan tidak penuh oleh teks. Selanjutnya, perintah ketiga adalah CLS. Perintah ini digunakan untuk mengetahui informasi atau panduan tambahan mengenai perintah CLS. Maka CMD akan menampilkan keterangan bahwa perintah ini digunakan untuk membersihkan layar. Ini adalah salah satu file bantuan dasar di CMD. Perintah keempat adalah dir. Perintah dir digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder dalam suatu direktori. Dari sinilah kita bisa melihat bagaimana perintah dir dapat digunakan untuk menelusuri isi drive atau folder komputer. Perintah yang kelima adalah ipconfig, ipconfig. Perintah ipconfig adalah salah satu perintah terpenting di CMD. Dengan perintah ini kita bisa melihat informasi jaringan seperti alamat IP, subnet mask, default gateway, dan hostname perangkat kita. Biasanya digunakan ketika kita ingin mengecek koneksi jaringan komputer apakah sudah tersambung atau belum. Perintah keenam, ipconfig all. Berbeda dengan ipconfig biasanya, perintah ipconfig all memberikan informasi yang jauh lebih lengkap, mulai dari MAC address, pengaturan DNS dan WINS, hingga detail adapter jaringan yang sedang aktif. Perintah ini sangat membantu kita ketika ingin melakukan troubleshooting jaringan secara menyeluruh. Selanjutnya, perintah ketujuh, ipconfig. Perintah ini digunakan untuk menampilkan seluruh panduan penggunaan ipconfig. Melalui perintah ini, kita dapat mengetahui semua variasi perintah ipconfig yang biasanya dijalankan beserta contoh penerapannya. Sangat berguna bagi pengguna yang baru belajar tentang administrasi jaringan. Selanjutnya, perintah ke-8, ipconfig release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau menghapus konfigurasi IP address yang sedang digunakan oleh komputer. Ketika dijalankan, koneksi jaringan akan terputus sementara dan komputer tidak akan memiliki IP address hingga diperbarui kembali. Perintah ini sering digunakan saat terjadi konflik IP atau ketika ingin memperbarui koneksi jaringan. Selanjutnya, perintah yang ke-9, ipconfig renew. Setelah IP dilepas dengan perintah sebelumnya, kita bisa menggunakan ipconfig renew untuk memperoleh IP address baru dari server DHCP. Dengan begitu, koneksi jaringan akan aktif kembali dengan konfigurasi IP yang diperbarui secara otomatis. Selanjutnya, perintah ke-10 yaitu ipconfig display DNS. ipconfig
display. Perintah ini digunakan untuk menampilkan daftar cache DNS yang tersimpan di komputer kita, termasuk koneksi yang pernah diakses sebelumnya. Dengan melihat cache DNS, kita bisa mengetahui situs atau domain yang pernah diakses oleh sistem. Perintah selanjutnya adalah ipconfig flush DNS. ipconfig flush DNS. Jika terjadi masalah ketika membuka situs tertentu, kita bisa menjalankan ipconfig flush DNS. Perintah ini akan menghapus cache DNS lama, sehingga sistem akan memperbarui data DNS dari server secara langsung. Ini merupakan salah satu solusi umum untuk memperbarui error koneksi pada browser. Perintah selanjutnya, ipconfig register DNS. ipconfig Nah, perintah ini digunakan untuk mendaftarkan ulang komputer ke DNS server terdekat. Langkah ini sering dilakukan untuk memperbaiki kesalahan registrasi DNS atau memastikan komputer terhubung ke jaringan dengan benar. Perintah selanjutnya adalah ping. Perintah ping digunakan untuk menguji koneksi antara komputer kita dengan alamat tujuan, misalnya situs web. Kita menggunakan google.com. Jika koneksi berhasil, akan muncul balasan berupa waktu respon, namun jika koneksi gagal akan muncul pesan request timeout. Perintah ini sangat bermanfaat untuk mengecek apakah jaringan kita aktif atau mengalami gangguan. Ping Google. Selanjutnya perintah ke-14 yaitu netstart. Perintah ini berfungsi untuk melihat koneksi jaringan yang sedang aktif. Di sini kita bisa melihat port yang digunakan, alamat IP tujuan, serta status koneksinya. Perintah ini mirip dengan Task Manager, tetapi khusus untuk memantau aktivitas jaringan. Dengan netstart, kita juga bisa memeriksa apakah ada koneksi mencurigakan pada sistem kita. Oke, baiklah, setelah selesai, langkah selanjutnya atau perintah setelahnya adalah tracer. Perintah ini digunakan untuk melacak jalur yang dilalui paket data dari komputer menuju alamat tujuan. Kita menggunakan Google, www.google.com. Tracer www. Nah, CMD akan menampilkan daftar router atau titik yang dilewati oleh data tersebut. Perintah ini berguna untuk mengetahui di mana letak gangguan jaringan terjadi.
Kita tunggu sebentar. Oke, setelah selesai kita lanjut tahap selanjutnya. Perintah selanjutnya adalah path ping, yang merupakan gabungan dari perintah ping dan tracer. Perintah ini digunakan untuk mengukur kecepatan koneksi serta tingkat kehilangan data sepanjang jalur jaringan. Misalnya kita menggunakan alamat DNS publik milik Google, yaitu 8.8.8.8 yang biasanya digunakan untuk menguji kestabilan koneksi internet. Kita tunggu sebentar. Oke, setelah selesai kita menuju langkah selanjutnya adalah NS lookup. NS Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang DNS dan alamat IP dari sebuah domain tertentu. Sebagai contoh, kita menggunakan google.com. Perintah ini sangat membantu untuk memastikan bahwa server DNS berfungsi dengan baik. Selanjutnya, perintah selanjutnya adalah nets. Perintah ini adalah salah satu perintah lanjutan yang berfungsi untuk mengatur konfigurasi jaringan komputer secara mendalam. Dengan nets, kita bisa mengatur IP address, subnet mask, gateway, DNS, firewall, hingga pengaturan Wi-Fi. Perintah ini biasanya digunakan oleh administrator jaringan. Kita klik lagi LAN. Tanda tanya. Oke, setelah selesai, kita menuju langkah selanjutnya, yaitu router. Perintah router digunakan untuk melihat atau mengatur tabel routing pada komputer. Routing tabel menentukan jalur yang digunakan data untuk mencapai tujuan jaringan tertentu. Kita tambahkan print. Biasanya digunakan ketika komputer terhubung ke beberapa jaringan agar data dikirim melalui rute yang tepat. Langkah terakhir adalah net. Perintah ini memiliki berbagai fungsi untuk mengelola jaringan pengguna serta layanan di komputer. Jadi kita tambah user, net user. Dengan perintah ini kita bisa melihat daftar pengguna, mengatur sesi, serta mengelola layanan jaringan seperti netstart dan netstop. Demikianlah penjelasan mengenai 20 perintah TCP atau IP di command prompt atau CMD. Melalui tugas ini kita dapat memahami fungsi dasar dari berbagai perintah yang digunakan untuk memantau, mendiagnosa, dan memperbaiki koneksi jaringan di komputer. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita semua dalam bidang jaringan komputer, serta membantu dalam proses troubleshooting dan administrasi jaringan di masa mendatang. Terima kasih telah menyimak dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.